Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada satu nasihat yang sangat berharga disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah sesuatu yang dimiliki oleh manusia di dunia ini kecuali dia adalah tamu, dan harta yang dia punya itu adalah titipan. Yang namanya tamu pasti dia akan pergi dan tidak akan menetap di tempat tersebut. Dan yang namanya titipan, semuanya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini adalah hanya sekedar tempat kita lewat sesaat. Makanya para ulama ketika mereka membahas tentang berapa lama waktu tinggal manusia di muka bumi ini, manusia tinggal di muka bumi ini hanya 3 hari saja. Yang pertama adalah hari-hari yang telah dilalui kemarin, bulan yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu seakan-akan seperti mimpi yang kita lewati dalam kehidupan kita. Walaupun jenggot kita sudah putih, rambut kita sudah putih, lutut kita sudah sakit-sakitan, sudah cukup lama kita tinggal di dunia ini, tetapi itu seakan-akan hanya baru kemarin sore. Dan itu kita gak mungkin melewati, jangankan sehari yang lalu, semenit yang lalu kita tidak mungkin bisa kembali. Hari yang kedua adalah besok. Besok itu bukan milik saya dan bukan milik antum semua yang hadir di sini. Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin kita bisa hidup 5 menit yang akan datang. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang tahu apa yang akan terjadi besok, dan juga tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Dan ketika seorang mukmin mengimani bahwasanya tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan terjadi nanti, seorang mukmin tidak pernah berpikir besok, minggu depan, bulan depan, apalagi tahun depan, karena itu bukan milik kita. Jadi ibaratnya ketika kita berjalan di sebuah jalan, kemudian kita lihat rumah, kita lihat gedung punya orang, ini pikirlah waktu besoknya kita, itu bukan milik kita. Maka seorang mukmin dia tidak pernah berangan-angan nanti minggu depan, nanti bulan depan, bulan Ramadan. Yang dia berbicara seorang mukmin adalah detik ini. Ya, jam 6:57. Itulah yang dia bahas, itulah yang dia cari, itulah yang dia gapai, itulah yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan dari kebaikan, maka akan mewariskan kepadanya kebaikan. Maka disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika beliau bertemu dengan seseorang, beliau berkata, "Berapa umur yang telah kau lewati?" Kemudian kata laki-laki tersebut, "Umur saya 60 tahun. Kemudian dia berkata, "Tidaklah seseorang di dunia ini kecuali dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau akan segera tiba menuju kepada Allah." Kemudian laki-laki berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Segala sesuatu adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Apa solusi yang kau berikan kepada saya? Kata Abdullah, kata Fudail bin Iyad, "Perbaikilah apa yang tersisa dari umur, maka Allah akan mengampuni dosa yang terdahulu. Tapi ketika engkau menyia-nyiakan apa yang tersisa dari umur, apa yang telah berlalu akan menjadi dosa bagimu, dan apa yang akan datang juga akan menjadi malapetaka untuk dirimu."
Dan ayolah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang cerdas, orang yang pintar, bukanlah orang yang berhasil membuat sebuah perusahaan yang anak perusahaannya itu ada ratusan cabang. Orang yang cerdas bukanlah orang yang bisa memanage ada ribuan karyawan yang punya. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang dia selalu memikirkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, dan kemudian dia menjadikan dunia ini adalah sebagai tempat singgah sesaat saja. Oleh karena itu, ada satu hal yang cukup indah disampaikan oleh seorang ulama bernama Amir bin Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, arba'u ayatin min kitabillah idza qara'tuhunna, ya, ada 4 ayat dalam Al-Quran. Kalau seandainya aku membaca ayat tersebut, aku gak peduli apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepadaku di sore hari. Dan demikian juga aku tidak peduli, maksudnya aku ridho, aku pasrah dengan apa yang Allah tetapkan kepadaku ketika aku berjalan di pagi hari. Apa ayat tersebut? Ayat yang pertama adalah di dalam surat Fatir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ya, apa saja di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup melepaskannya setelah itu. Ini di antara ayat yang membuat beliau tenang dalam hidupnya. Beliau berusaha mencari nafkah, mencari rezeki, mencari penghidupan. Kemudian itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepadanya. Udah, ini yang membuat saya bahagia. Kenapa saya mengatakan atau menukilkan ucapan ini? Karena banyak orang-orang hari ini mereka mengorbankan kehidupan akhirat mereka. Iya, tidak peduli dengan kehidupan setelah kematian mereka, karena sibuk dengan perkara dunia ini. Sibuk untuk mengejar dunia, kadang dibuat stres. Ya, bahkan membuat dia gila dengan dunia ini. Perlu kita ketahui, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dunia yang kita cari hari ini membanting tulang dari pagi sampai malam. Terkadang kita harus mengorbankan segalanya, ya, yang kemudian kita berhasil mengumpulkan dunia tadi. Yang terkadang dunia telah kita capek cari itu gak bisa kita nikmati. Apakah karena kita terlalu sibuk? Ya, saking sibuknya gak sempat makan siang, karena punya target yang harus dikejar. Saking sibuknya gak pernah ketemu sama anak, gak pernah ketemu sama istri. Istrinya ketemu mungkin hari Sabtu Minggu, anaknya juga ketemu mungkin Sabtu Minggu. Lah, apa fungsi uang yang kau cari? Sementara sesuatu yang bisa membahagiakan, kok gak bisa meraihnya? Satu. Yang kedua, setelah kita mati, dikubur, ya, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di dunia. Dunia yang kita belum sempat nikmati tadi itu, dunia yang membuat kita berdarah-darah, dunia yang membuat kita mati-matian tadi, ya, ternyata kita tinggalkan semuanya di dunia, tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu gak maksud saya? Kita dunia kan udah kita tinggalkan kan? Kita gak sempat lagi menikmati dunia tadi kan? Akan ditanya oleh Allah semuanya. Ibu-ibu punya koleksi tas di lemari, yang tasnya lagi bawa ke dalam kubur. Saking banyaknya tas, karena tas gak dapat dipakai. Tapi kalau di yaumul qiyamah Allah akan bertanya kepada ibu semuanya, tas dari mana kau dapatkan? Untuk apa tas itu kau beli? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pernah
beberapa butir kurma pada waktu itu oleh sahabatnya beliau Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah beliau menikmati kurma tersebut, keluar air mata Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, wallahi, apa yang kita makan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di kiamat. Rasul menangis takut dalam keadaan beliau makan kurma untuk rukuk dan sujud kepada Allah, bukan dari sesuatu yang haram. Tapi khawatir ini semua akan menjadi pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dunia yang kita cari hari ini. Ini dunia yang kita kejar hari ini. Dunia yang buat kita berdarah-darah hari ini. Dunia yang kita nggak sempat nikmati hari ini. Ternyata di yaumul qiyamah juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang muslim, seorang muslimah memahami hakikat daripada dunia ini, dan ayat yang saya baca tadi, seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, dia nggak perlu stres, dia nggak perlu kecewa ketika ada dunia yang diharapkan ternyata dia nggak dapatkan, nggak berhasil dia tahu, nggak berhasil berada di genggamannya. Ya tapi seorang muslim harus membuat dia kecewa. Kenapa ya? Saya sudah sering baca Quran ya. Kenapa ya dalam minggu ini saya nggak sempat baca Quran? Saya kecewa sekali dengan diri saya. Kenapa ya saya sholat suka masuk? Kenapa saya kalau hadir pengajian suka nggak betah? Saya kecewa dengan diri saya. Tapi ini hampir nggak pernah ada di benak kita kan? Biasa, nggak baca Quran biasa. Lewat sholat biasa. Ada yang buat kita kecewa. Tapi sesuatu perkara dunia yang tak berhasil kita dapatkan, yang sudah kita impi-impikan, itu menjadi sesuatu beban pikiran kita berhari-hari. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau pernah berkata, beliau berkata, sesuatu yang paling kau sesali dalam hidupku, ada sesuatu yang disesali dalam hidup beliau. Apa itu? Aku tidak fokus dengan Al-Quran. Itu membuat beliau kecewa pada diri beliau sendiri. Itu yang membuat beliau menyesal karena beliau gak fokus selama hidup dunia ini dengan Quran. Padahal kita baca Fatwa Aqidah Wasithiyah, isinya masih Quran. Kita baca kitabnya beliau Fatwa Al-Hamawiyah, isinya Quran. Kita baca buku beliau Risalah Tanmuriyah, isinya Quran. Kita baca fatwa baju fatwa beliau, isinya semuanya Quran. Beliau menafsirkan, memahami mana ayat, mendatangkan athar dari para salaf tentang ayat tersebut. Tapi beliau mengatakan, aku sangat kecewa pada diriku karena aku tidak fokus dengan Al-Quran. Subhanallah. Pernah gak kita kecewa dengan hal seperti ini? Pernah. Jujur gak? Pernah gak? Saya dalam bulan apa ya? Baca Quran. Saya ini pendosa saya ini. Gak benar hidup saya seperti ini. Kacau hidup saya seperti ini. Ada kan? Yang ada selalu curhat sama istri dia. Abang gimana? Pusing sekali mikirin karyawan, pusing sekali mikirin dagang, pusing sekali mikirin omset. Itu selalu ada di mana kita. Kalau kita sadar, dunia yang kita miliki tidak pernah kita bawa, dan di yaumul qiyamah kita bertanggung lagi. Ya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah yang halal, diminta pertanggungjawaban, apalagi yang haram. Ya, maka inilah ayat yang membuat Amir bin Qais radhiyallahu ta'ala tenang dalam hidupnya. Ayat yang kedua yang membuat beliau tenang dalam hidup beliau, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Ya, disebutkan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak akan dapat menolak karunia-Nya siapapun itu, dan memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Ya, kalau Allah memang ingin memberikan kebaikan kepada kita dan itu milik kita, sebesar apapun kekuatan tidak akan bisa menghalangi itu untuk sampai kepada kita. Jadi kenapa harus buat kita stres? Ketika kita nggak dapat, berarti Allah bukan milik kita. Ketika kita nggak sukses, memang Allah nggak catat untuk kita. Sehebat apapun, sebanyak link, ya sekuat apapun link yang kita punya, kalau memang bukan milik kita, tidak akan pernah menjadi milik kita. Ini
selanjutnya yang membuat beliau tenang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah yang telah menjamin rezeki untuknya. Allah tidak pernah salah kirim. Allah tidak akan pernah terlambat mengirim rezekinya kita. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, ya, pengiriman barang milik orang kafir lebih kita percaya pas alamatnya dibandingkan apa? Rezeki yang turun dari langit. Yang sampai. Baik, oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di malam hari ini saya ingin membahas dua perkara. Yang dua perkara inilah terkadang membuat manusia lupa dengan satu perkara dan sibuk untuk mengurusi perkara yang pertama. Apa itu? Ajal dan rezeki. Baik, kita harus memahami rezeki tersebut. Karena ketika kita salah dalam memahami rezeki, seperti kondisi yang saya sebutkan tadi, kita akan menghabiskan semua umur dan waktu kita untuk mendapatkan dunia yang akan kita tinggalkan tersebut. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mendengar dari Nabi SAW berkata, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan pencipta dalam perut ibunya dalam 40 hari pertama. Ya, kemudian setelah 4 bulan menjadi segumpal daging. Yang kemudian disitulah Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat. Ya, yang malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Yang pertama rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Yang pertama akan dicatat rezekinya. Yang kedua akan dicatat ajalnya. Yang ketiga akan dicatat amalannya. Yang keempat akan dicatat dia akan selamat atau dia akan celaka. Dari hadis ini, ya, Rasulullah SAW mengkhabarkan ada 4 perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala catat melalui malaikatnya, 4 perkara yang wajib setiap muslim dan setiap muslimah untuk mengimaninya. Dia harus yakin dengan yakin yang pasti dan dia tidak boleh ada keraguan sama sekali. Tidak boleh ada keraguan di situ. Tapi di sini perlu kita ketahui sedikit faedah para hadirin. Para ulama fikih dan ulama akidah itu akan berbeda pembahasannya dalam bab syak, dalam bab ragu. Baik, dalam ilmu fikih, dalam usul fikih, ya, disebutkan al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Seseorang ketika dia yakin tadi berwudu, misalnya saya salat maghrib berwudu, kemudian saya salat sunnah, saya duduk di pengajian. Ketika dia akan salat asar, salat isya, datang was-was. Kayaknya saya tadi sudah batal. Kayak kentut saya tadi. Ini kayaknya ini kan keraguan namanya. Nah, keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan yang kita bangun tadi di atas. Wudunya sudah kita wudu, tinggal sholat. Allah, kita gak perlu wudu lagi, tinggal sholat. Kecuali memang jelas kentut saya tadi jelas, dia wudu kembali. Tapi kayaknya saya sudah batal. Nah, ini tidak bisa menghilangkan apa? Keyakinan tadi. Ini dalam bab apa? Dalam bab fikih. Adapun dalam bab akidah, asyak, keraguan itu akan memberikan pengaruh pada iman seseorang. Ya, keraguan itu akan memberikan pengaruh kepada iman seseorang. Saya yakin Allah berikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, tapi keyakinan saya 97% ada sedikit keraguan pada hati saya tentang ini. Baik, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, saya iman. Tapi ada beberapa persen buat saya ragu. Ya, maka tidak bisa dipakai kaidah al-yakin la yazul bisyai. Tidak bisa. Baik, dalam bab ini ya digunakan keraguan memberikan pengaruh
berpengaruh pada akidahnya. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kau ragu kepada Allah yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Kemudian makanya para ulama ketika mereka membahas i'tiqad atau membahas tentang akidah, mereka mengatakan al-yaqin al-jazim, harus yakin pasti, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Dan di antara yang harus kita yakini, rahimakumullah, bahwasanya ajalnya kita telah dicatat oleh Allah, rezekinya kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya rezeki kita yang ditulis oleh Allah, rezekinya tetangga kita, ya, rezeki tetangga sebelah kiri rumah kita, rezekinya partner kita, rezekinya rivalnya kita, rezeki pesaingnya bisnis kita, itu semua sudah dicatat oleh siapa? Oleh Zat yang Maha Adil, oleh Zat yang mengasihi, oleh Zat yang penyayang. Nah, ketika ada rasa hasad pada diri kita dari harta yang dimiliki oleh tetangga kita, dimiliki oleh partner bisnis kita, dimiliki oleh rival bisnisnya kita, ada hasad yang kemudian kita ingin rezeki untuk hilang darinya, maka kesalahan yang kita lakukan bukan hanya kepada orang kita hasadi, tapi yang kita berbuat kesalahan adalah kepada Zat yang Maha Adil, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lisan kita tidak berkata, kenapa saya diberikan sekian, kenapa dia diberikan sekian. Ya, tapi halnya kita mengatakan Allah gak adil. Kenapa saya diberikan segini, kenapa dia diberikan segitu. Sadar gak kita? Kita suka kalau ada orang misalnya, ya, mendemo siapa lah misalnya, kita gak suka. Tapi tanpa kita sadari, kita mendemo Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rezeki Allah berikan kepada orang lain. Jadi semua kekonyolan. Konyol itu sesuatu yang seseorang menghabiskan waktu dan pikiran dan tenaganya, tapi tidak memberikan efek sama sekali untuk dirinya. Itu konyol namanya. Betul? Ya. Ada orang, dia menimba air, dia menggunakan timbanya yang bolong, timbanya konyol lah ya. Ini kan pekerjaan sia-sia, betul kan? Ada air laut, dia pergi ke laut, dia ambil timba, disiram air laut ke daratan. Konyol lah ini, konyol. Dan wallahi lebih konyol lagi orang-orang yang mereka hasad, ya, yang dia menginginkan nikmat dimiliki oleh orang lain itu hilang dari orang lain tersebut dan tidak memberikan manfaat apapun kepadanya kecuali penderitaan semakin menambah dalam hatinya. Ya, dan terlebih pengaruh kepada i'tiqadnya dia sebagai hambanya Allah, seakan-akan dia tidak ada iman dalam hatinya. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Bijaksana, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Makanya orang-orang soleh dari kalangan para nabi dan para rasul, mereka tak punya sifat yang seperti ini. Nabi SAW ketika hidup dunia, beliau dibandingkan dengan kehidupan para raja Rom dan Persia. Dibanding-bandingkan dunia beliau, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menangis melihat kondisi rumah Nabi SAW. Ada bekas-bekas rumah di bahunya beliau. Peri-peri rumah beliau, peri-peri yang sangat sederhana. Sambil menangis beliau berkata, ya Rasulullah, raja Rom dan Persia mereka tidur dalam istana-istana mereka, sementara kau kekasihnya Allah demikian tempat hidup, tempat tinggal kau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi yang mengenal Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mengimani Allah itu Maha Adil? Kata beliau, wahai Umar, tidak akan kau rela dan ridha Allah memberikan dunia kepada mereka, memberikan akhirat kepada kita. Iya, dalam riwayat yang lain beliau berkata, apa urusan kita dengan dunia mereka? Apa urusannya kita? Dan ini akan berat buat kita, berat sekali. Ya, ini menunjukkan imannya kita terhadap rezeki dan ajal itu sangat-sangat tipis. Karena bab akidah itu bukan bab yang sifatnya nazari, tapi bab akidah itu sifatnya ada al-amali. Nazari itu sifat teori, sekedar teori.
Bab akidah bukan teori. Bab akidah selain teori dia adalah al-amali. Ada praktek efek dalam kehidupan seorang hamba. Ketika dia paham kan akidah dan iman tentang bab seperti ini. Bisa dibahami ya. Dan kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rezeki dan ajal itu semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah. Yang kesemangatan seseorang untuk menjaga dia panjang umurnya tidak bertambah. Dan juga tidak akan bertambah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala catat untuk dirinya, tidak akan bertambah. Karena semuanya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dalam sebuah hadis datang dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dari takdir-takdir hambanya 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir kehidupan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat. Faham? Makanya ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, ayo ikhwan wal akhwat, lihatlah takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang paling utama supaya lebih menenangkan hati kita. Contohnya ini. Ada orang yang dia menzalimi kita. Dia menzalimi kita sakit sekali. Karena manusia, kata Syekhul Islam, diberikan ujian. Bisa ujian berupa bencana, berat. Tapi ujian dari manusia ini jauh lebih berat. Ya, ujian dari sisi manusia ini jauh lebih berat. Apalagi manusianya adalah orang yang dekat dengan dia, orang yang sering dia bantu, orang yang sering dia tolong, dan orang itu buat dia sakit hati. Bagaimana obatnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan ya kepada mengenai bab takdir ini. Ketika seseorang yang mengkhianati kita tak melihat dulu perbuatan dia kepada kita, tapi yang kita lihat adalah apa yang dia lakukan kepada kita. Itu sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah tercatat dia akan melakukan itu kepada kita dan tidak akan pernah meleset. Nah, seorang mukmin, seorang muslimah, ketika dia menyadari bahwasanya Allah lah yang mencatat dia menzalimi saya, ya, dan saya sebagai seorang mukmin harus beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek, itu akan membuat dia lebih apa? Akan lebih tenang hatinya. Oh, ini takdirnya Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan kepada saya, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Tapi ini takdirnya Allah kepada saya melalui dia. Tapi tenang ya. Kalau nggak tenang juga parah berarti gitu. Ya, tak beriman sama takdirnya Allah parah ini. Ya, beriman kepada enam. Salah satunya beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang jelek. Yang kedua, kata Syekhul Islam, ketika seseorang itu diuji dan dicoba oleh Allah, apapun itu namanya, perlu dia tahu, tidaklah Allah memberikan ujian kepada seseorang kecuali karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan dikarenakan dosa-dosanya manusia. Jadi ketika ada orang yang menzalimi kita, setelah kita menyerahkan ini adalah takdir yang Allah takdirkan kepada kita, berarti yang kedua saya harus menyibukkan diri saya dengan istighfar. Mungkin saya pernah menzalimi orang, mungkin saya pernah menyakiti orang, mungkin saya pernah berbuat jahat kepada orang. Karena dosa saya Allah membalas saya melalui orang tersebut. Sehingga saatnya saya beristighfar, saatnya saya harus tobat kepada Allah. Bukan sibuk untuk mencari jalan gimana saya membalasnya, bukan sibuk mencari jalan mencari kambing hitam apa siapa yang kerok. Seorang mukmin tidak akan demikian. Nabi Adam AS ketika dikeluarkan dari surga itu ujian buat beliau. Beliau gak beralasan ini si iblis godain saya atau istri saya ngajak-ngajak saya makan buah yang belum selesai, enggak. Beliau hanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami,
kami telah menzalimi diri kami. Iya, kami telah berbuat kesalahan pada diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa kami, tidak memaafkan kami, akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi, makhluk yang malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya, ketika diuji oleh Allah istighfar. Nah, kita banyak dosa, banyak maksiat, diuji dicoba oleh Allah, cari kami kita memikirkan gimana saya membalas dia. Seharusnya kita perbanyak istighfar yang mungkin dosa saya, karena ini adalah maksiat yang saya lakukan. Inilah efek dari akidah, dari tauhid dan iman yang dipelajari oleh seseorang. Jadi efek itu dalam kehidupannya, bukan hanya sekedar dalam buku ditutup selesai, enggak. Bukan hanya buat flyer tauhid first, tauhid pertama lah bahasanya, tauhid paling pertama apa gitu namanya. Tapi ada efek dalam kita dari akidah dan iman yang kita pelajari. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti, sebagaimana rezeki juga sesuatu yang pasti. Allah katakan dalam ayatnya, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Ya, semua jiwa, tidak ada jiwa kecuali dia akan mati dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa li kulli ummatin ajal, fa idza jajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, dan ketika telah mendatanginya ajal, maka ajal itu tidak akan diakhirkan oleh Allah dan juga tidak akan dimajukan oleh Allah. Silakan untuk olahraga, silakan menjaga kesehatan, menjaga body, menjaga badan, tidak makan yang manis-manis, ya tidak makan yang banyak tepung, tidak terlalu banyak makan karbo, silakan, tidak ada masalah. Tapi itu semuanya gak menambah umur kita, gak menambah umur kita. Ketika tiba waktunya mati, ya, tidak akan pernah meleset kematian tersebut. Ya, pasti tidak akan mati. Atau mau olahraga setiap hari, mau naik sepeda setiap hari, agar membakar karbo, silakan, tidak ada masalah, hal yang baik untuk dilakukan. Tapi ingat, itu nggak menambah umur Anda menjadi panjang. Iya, tidak akan menambah Anda lebih lama tinggal di dunia ini. Enggak. Semua yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset. Ya, dan kematian itu tidak ada tanda-tandanya para hadirin dan hadirat, tidak ada tanda. Dia tahu yang datangnya tiba-tiba dia datangnya. Berapa banyak kondisi yang sering kita lewati. Cuma sudah meninggal. Padahal tadi pagi kita baru naik sepeda bareng. Saya kan cerita, baca di grup, kok udah meninggal? Padahal tadi malam baru chattingan sama saya. Betul kan? Hari ini kita menceritakan orang lain, besok orang lain akan menceritakan tentang saya, akan menceritakan tentang antum semuanya yang hadir di muka bumi, hadir di masjid ini. Dan itu tidak akan pernah meleset. Dan tidak akan pernah meleset yang namanya kematian. Ya, maka orang yang cerdas, dia akan lebih memperhatikan sesuatu yang pasti daripada sesuatu yang belum pasti itu dia raih. Kita sholat dulu ya. Kita sholat dulu, kita sembuh, insyaallah ada salat isya. Syukur. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.